Halo teman-teman, selamat datang kembali channel Bobsor. Apa kabar kalian semua? Dan mohon maaf karena gue sangat sibuk sehingga belum ada video-video baru. Dan terima kasih yang support untuk terus tanya kapan ada video baru dan sebagainya. Jadi biasanya gue kalau udah hari-hari terakhir di tiap tahun, maksudnya ini kan kita udah bulan November atau bulan Desember, itu gue biasanya mulai melihat tren pasar karena persiapan untuk 2022. Dan kalau kita bicara, mungkin bagi teman-teman yang udah tahu bahwa gue selalu memperlakukan beberapa kartu gue ini adalah koleksi slash spekulatif aset. Dan sebelum kita mulai videonya, pertama-tama gue harus disclaimer dulu. Disclaimer bahwa semua yang ada di video ini adalah murni opini gue pribadi. Dan tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Kita bisa agree to disagree. Dan ketika kita tidak sepaham, ya gak apa-apa. Agree to disagree. Move on, next topic, tetap temenan. With that being said, mari kita mulai videonya. Yang pertama, kenapa gue tunjukin ini? Sebuah kartu gambarnya beruang. Ini mungkin kalian udah pernah lihat kartu ini di video dongeng si Budi dan si beruang. Dan ini adalah bukan lanjutan tapi biasanya sebuah reminder ya, quote unquote, buat teman-teman yang ingin dwelling di spekulatif aset dalam konteks in a long term ya. Pertama-tama gue suka banget kartu ini karena filosofinya sangat-sangat bagus. Di sini ada gambar beruang, ursaring, ya jelas beruang ya, ursaring. Dan di dalam pasar modal, dunia pasar modal itu terkenal dengan sebuah periode bernama bearish period, atau lebih tepatnya bearish, jadi beruang gitu. Kalau lawannya adalah bullish period, itu kalian bisa search sendiri ya. Dan ketika kita bicara bearish period, artinya apa? Artinya banyak yang percaya bahwa harga-harga aset akan mengalami tren penurunan atau jatuh. Dan itu siklus yang sangat lumrah. Karena di dalam hidup ini kita ada ups and downs kan. Dan ketika kita naik posisinya bagus di atas, itu sebutannya bullish. Dan ketika kita turun itu disebutannya bearish. Dan ini adalah sebuah filosofi yang selalu menjadi reminder gue bahwa ketika aset-aset kita mengalami penurunan, itu biasanya orang suka panik, fearful, benar-benar kayak aduh ini gimana, dumping cepet-cepet, moving asetnya cepet-cepet, harus diliquidkan gitu. Tapi karena gue adalah kolektor dan long term investors, maka kartu ini selalu reminder buat gue bahwa ketika bearish period, ya kita kayak ursaring aja, chill, santai, nikmatin. Kenapa begitu? Karena seperti yang udah gue katakan sebelumnya, bahwa kalau kita koleksi kartu Pokemon sebagai trader ya, quote unquote gitu ya, yang kayak beli untuk jual, beli untuk jual, beli untuk jual. Ketika pasarnya menuju bearish dan apalagi Pokemon Company mengubah gaya bermain dengan adanya reprint, eksklusif Jepang sekarang ada di Inggris, eksklusif Inggris juga sekarang ada di Jepang, dengan harga Jepang yang ternyata uptrend bisa melebihi harga Inggris, dengan demand daripada kartu modern super masif daripada apa ya, jika dibandingkan dengan fanbase-nya gitu ya, atau marketnya, apakah market siap absorb barang sebanyak itu yang bisa keluar tiap bulan? Kalau kita bicara dari EV Heroes, di sini ada EV Heroes, sebuah produk, salah satu produk terbaik di 2021. Setelah itu ada Blue Sky Stream, Matte Perfection,
lalu beda sebulan ada Evolving Skies, lalu keluar yang bahasa Indonesia juga, Para Pahlawan EV dan sebagainya, dan sekarang keluar 25th berbarengan. Sebelumnya ada Fusion Arts, lalu sekarang mau keluar Jumat kemarin itu udah keluar Fusion Strikes, dan bentar lagi akan keluar VMAX Climax. Itu jedanya tipis-tipis banget tuh. Kalau Anda sebagai orang yang dwelling di hal-hal seperti ini untuk jual, window time Anda sangat kecil, sangat sedikit untuk Anda moving barang. Apalagi berbeda sifat alamiahnya antara yang Inggris, yang Jepang, dan yang Indonesia. Dan mungkin kita akan bahas ini di video yang lebih lanjut soal 3 hal ini, antara Inggris, Jepang, atau Indonesia, karena ada banyak pertanyaan serupa. Tapi kalau dibandingkan, kita fokusnya yang Jepang ya. Ini walaupun ini contohnya adalah Inggris, tapi gue fokus yang Jepang karena pada dasarnya itulah yang menjadi interest gue. Itu juga yang secara presentase paling banyak di dalam koleksi gue. Dan EV Heroes adalah sebuah set yang berisi kartu-kartu super bagus. Bagi yang belum tahu, salah satu kartu dengan alternate arts terbagus dalam setnya. Identity setnya juga jelas. EV dengan evolusinya, nggak compang-camping kayak Inggris yang suka masukin aja semuanya di dalam satu set. Tapi itu kita bisa agree to disagree. Kalau gue suka yang Jepang. Dan kenapa gue bisa bilang ini adalah bearish period? Karena udah beberapa bulan ini gue konstan untuk double up atau triple up alternate arts. Karena alternate arts, ini opini gue pribadi ya, alternate arts adalah salah satu jenis kartu yang dalam jangka panjang itu akan going strong. Dia itu khusus. Kita bicara dulu ada Gold Star. Mungkin kita ambil 25th ya. Itu ada contoh, ada Gold Star. Lalu ada EX. Gimmick Pokemon tuh kan banyak ya. Ada Shiny. Dan SSV kemarin keluar lagi kan Shiny. Tapi alternate arts whole different game. Dan gue ambil satu contoh. Di dalam EV Heroes ini ada 8 kartu VAA alternate arts. Masing-masing ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing demand-nya sangat besar. Karena evolution tuh pertanyaan sendiri bagi yang suka apa gitu. Kalau suka Pokemon oke lah banyak. Tapi kalau suka EV, evolutionnya suka terbaik apa gitu. Dan gue ambil contoh. Ini dia. Kartu Vaporeon V alternate arts. Yang dulu kita mungkin ketika EV Heroes keluar di masanya, kartu ini bisa dijual dengan harga 1, berapa? 1,3, 4, 5, 1,6. Dan gue inget banget ketika zaman itu LBB sering-seringnya, Vaporeon tuh salah satu yang paling sulit. Dan arguably top 3 ya menurut gue ini salah satu yang artnya paling bagus. Sekarang kalian bisa dengan mudah mendapatkan ini dengan harga, kalau kita bicara yen itu sekitar berapa? 3.800 sampai 4.500 yen. On a good day lah kalian bisa dapat 3.800 4.000 yen. Tapi ada dan banyak, kalian bisa lihat di Yahoo Auction ataupun Mercari. Dan untuk mendapatkan itu gimana, kalian cari sendiri lah. Ada banyak kok proxy yang bisa bantu kalian untuk mendapatkan kartu ini as a singles. Dan menurut gue pribadi ini nggak sangat-sangat tidak salah jika kalian memang membeli ini. Dan beberapa kartu-kartu gue juga datang. Jadi gue sekalian menunjukkan bahwa ini adalah salah satu waktu yang terbaik untuk kita mengambil kartu-kartu yang memang kita ketinggalan. Alternate arts itu super good.
memang ada yang jauh lebih murah kayak 2000 yen, bahkan ada ratusan yen. Itu kalau kita bicara Sandaconda atau yang mungkin nggak terkenal lah, tapi ini spesiesnya spesies bagus gitu. Dan gue pribadi ngambilin ini kalau bisa 2, 3, 4, 5 terus sebanyak-banyaknya semampu gue dengan momentum yang gue sesuaikan gitu. Jadi untuk sekelas Evolution yang VAA aja kalian bisa dapat di harga segitu 3.800 sampai 4.000 yen, kadang 4.200 ya antara itulah. Dan di antara 8 evolusinya Sylveon dan Umbreon tuh demand premium. Mereka harganya lebih mahal dibanding yang lainnya. Dan ini pun gue juga ngambil lagi. Sylveon. Kalau kita bicara, Sylveon ini adalah Pokemon baru tapi fan favorite, dan gambarnya untuk yang V alternate art ini juga super bagus. Terkenal dengan Sylveon cake ya, kue. Ini kalian bisa dapat 6.000 mungkin, 6.000 yen. Wah, ini good deal banget. Bayangkan ketika EV Heroes yang sekarang juga udah sold out dalam konteks susah dicari, tapi tetap barangnya bisa dicari di marketplace dengan harga secondary market. Maksudnya sold out itu adalah kalian nggak akan bisa dapat ini dengan harga MSRP gitu. Dan ketika kita bicara 6.000 yen, ini juga kalau kita bicara MSRP-nya mungkin sekitar 800 ribuan lah untuk satu booster box. Tapi kan kalau kita udah belinya di secondary market, let's say paling murah berapa? 1,8, 1,7, lalu paling mahal bisa 2,2, 2,3, mungkin 2,5, dan terus going strong untuk mendapatkan di dalam satu booster box ini hanya ada satu on average untuk kartu super hit. Dan kalau kita bicara salah satunya adalah ini atau ini dengan harga yang jauh lebih murah daripada kalian dapat booster boxnya, ini adalah opsi yang menurut gue sangat bagus. Karena gue udah selesai untuk mengambil booster box, walaupun ada beberapa yang mungkin pengen gue tarikin lagi, tapi sambil menunggu cash flow yang lebih tepat, lebih baik gitu ya cash flow-nya. Jadi singles ini gue setiap minggu tuh pasti ambil, setiap hari hunting kayak di kantor sambil nyari-nyari iseng gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh yang gue ambil dan kalian bisa dapat dengan harga super cheap. Oke, the man himself, Umbreon. Ini adalah salah satu yang ikonik, sangat terkenal. Kalau dulu tuh ketika LBB itu atau ngebahas-bahasnya Umbreon yang di tangga gitu. Umbreon yang di tangga gitu. Ini demand lebih mahal. Seharga ini gue ngambil itu di 7.300 yen. Kalian tinggal kali rate lah yang paling bagus, yang paling enak. Banyak kok ada premium Japan, atau bisa bantu dengan salah satu Poketuber, shoutout juga untuk Reihan yang ada di Jepang, atau mungkin ada Prul atau anything lah, kalian bisa hubungi. Ini 7.000 yen untuk mendapatkan ini, fix dapat langsung, nggak usah buang berapa 2 juta ini untuk dapat ini. Jadi makanya bearish market itu bagi orang yang nyetok dan untuk ngejual, gue pengen ngejual, ya pasti rugi. Dan endowment efeknya adalah ketika orang pegang ini dengan harga yang mahal atau beli di harga yang mahal, harga pasarnya udah moving, mereka nggak mau lepas dengan harga yang mengikuti harga pasar. Tapi kembali, itu semua terserah seller, karena namanya risiko kan kita nggak tahu ya seller tersebut mendapatkan itu dengan risknya yang seperti apa. Tapi gue cuma bisa bilang bahwa ini bisa didapat dengan harga yang sekarang jauh lebih murah gitu. Apakah ini akan turun lagi? Ya itu pertanyaan yang sering ditanyakan, karena semua pada pengen nyarinya tuh di bottom, sangat bottom price gitu. Tapi ya gue nggak ngeset pasar, jadi gue nggak bisa bilang bahwa tunggu dulu aja dan sebagainya, enggak. Tapi gue cuma bisa bilang bahwa sekarang ada periode yang bagus untuk sebagai kolektor membeli koleksi. Karena kalau sebagai seller yang trading itu mungkin destroyed.
dengan harga yang aduh sekarang harganya jelek banget dan sebagainya gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue akan terus double up, triple up gitu, quadruple ya. Lalu kita naik ke yang trennya adalah, ini juga sangat menarik, ini dia. Ini Attack on Titans Espion yang hanya bisa didapat dari gym set, gym promo ya. Yang box gede yang berisi 2 ini, terus dapat deck box dan lain-lain. Ini harganya sangat bagus. Kalian bayangin ya, gym set itu harganya super mahal karena dalamnya itu ada 2 box ini juga. Promonya kalian bisa dapat hanya 11.000 yen. Ini gue dapat di 11.000 yen. Ini super good deal banget menurut gue. Ini kartunya super bagus. Super mantep. Kalau gue pribadi apa ya, karena memang gue sendiri juga orangnya kan ya koleksi ya, kolektor dalam jangka panjang. Dan yang namanya barang-barang kayak gini, singles kayak gini, masuk top loader ataupun masuk album, udah kelar, beres gitu. Dan ketika kita ngelihat lagi, wah ini bagus banget gitu. Apalagi beberapa juga berangkat untuk di grading di PSA dan hopefully dapat dengan nilai yang sangat bagus gitu ya. Jadi ini promo hanya bisa dapat di gym set, yang harga gym setnya itu juga super mahal. Kalian bisa dapat ininya aja dengan harga 11.000 yen. Come on, itu super good deal banget. Dan sebelum kita ke heavy hittersnya ya, ini Rayquaza VAA. Ini benar-benar kartu yang juga sangat dicari. Waktu itu konstan di 3 juta rupiah. Tapi sekarang kalian bisa dapat ini dengan harga berapa? Sometimes on a good day bisa 2 juta lah. 2 juta mungkin bisa dapat. Tapi kadang ada juga yang dealnya tuh lucu banget. 2 juta rupiah udah dapat ini sama AA satu lagi. Ini gue ambil berapa kemarin? Ketika dapatnya harganya bagus, ini gue ambil 3. Jadi benar-benar apa ya, single kayak gini tuh sangat bagus. Di masa depan juga gue yakin harganya bagus, bisa untuk trade. Jadi gak salah kalau kalian memang memikirkan jangka panjang gitu. Jadi, dan heavy hittersnya, kurun setahun ini alternate arts tuh bener-bener kayak badai. Wah gila, super bagus, bener-bener Dan yang terkenal adalah salah satunya ini. Mungkin kalau teman-teman yang sering nonton LBB ya, terkenalnya Umbreon Udin. Shout out untuk Udin. Ini saat itu harganya super tinggi. Dan ketika gue ambil di 7,7 juta, itu gue jujur aja, setelah berapa bulan ya, itu gue trade. Karena saat itu demandnya besar, itu gue lepas lah. Gue lepas karena gue tahu in the long run gue akan comeback lagi nih dengan kartu kayak gini. Dan akhirnya gue ambil lagi dengan diennya itu sekitar berapa? 40.000 lah, 38.000 sampai 40.000 ya. Ini Umbreon Terang Bulan. Ini salah satu kartu yang kalau kalian memang ada budgetnya, atau kalian punya kartu-kartu yang menurut gue bisa dilepas, kalian harus ambil ini. Ini salah satu future classic. Mau yang Jepang, mau yang Inggris, terserah, preference. Tapi ini kalian harus punya. Mass product, gambarnya super bagus. Itu jarang, karena biasanya super bagus dan super mahal itu kan promo ya biasanya.
Tapi ini, I kid you not, kita bisa duduk bersama 10 tahun lagi. Ini akan bisa menjadi leverage yang super bagus. Makanya gue double up, triple up. Ini udah ada beberapa. PSA-nya pun gue udah ambil dan sebagainya. Lalu ini juga masih ada yang di PSA. Gue bener-bener heavy di Umbreon ini. Ini mengingatkan Aquapolis, McDonald's. Mumpung karena ada yang McDonald's-nya, gue akan tunjukkan kepada kalian. Wait. Ini dia. Ini adalah promo dari McDonald's promo. Ini sekitar tahun berapa ya? I do believe 2000-an lah, 2003 maksimum. Dan ini unik gitu, Umbreonnya siang-siang, jadi dia tidur. Dan gini, kalian bisa lihat ya, ini homage, kartu ini itu homage terhadap Umbreon set-set sebelumnya. Salah satunya di Aquapolis, kalian tinggal lihat yang dia juga di atas genteng. Dan ini, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ini towernya, desainnya lancip-lancip dan sebagainya, itu juga sama kayak ini. Towernya nih di sini, ya kan? Apa ya? Desainnya tuh kayak Europe ya atau Gothic ya. Mungkin yang ngerti arsitektur akan lebih paham. Jadi kenapa ini menjadi future classic? Karena Umbreon ini mengingatkan kita pada ini, Aquapolis gitu. Jadi it's a must. Dan yang terakhir adalah yang saat itu atau sampai sekarang, yang sekarang lagi ngetren di Indonesia, cacing hijau naga atau cacing Alaska atau Caterpie VMAX AA. Ini dia, Rayquaza VMAX AA. Banyak yang endowment efeknya adalah mereka jual dengan harga masih 10 juta, 15 juta. Ya mungkin emang itu jual gak niat gitu. Cuma ya gue kasih tahu aja, ini gue ambil di 30.000 yen men. On a good day bisa dapat di 28.999 untuk VMAX AA Rayquaza. Ya kalau ini sama ini sih gue lebih prefer Umbreonnya ya, karena ini apa ya, ya lebih bagus Umbreonnya sih menurut gue. Cuma ini still Rayquaza ya Rayquaza kan. Jadi inilah dia kenapa gue ingatkan kepada teman-teman bahwa sekarang adalah periode bear period, dimana harga-harga aset ataupun ini turun, sedang mengalami tren penurunan. Dan ketika Anda kolektor, Anda bisa seperti Ursaring ini, nikmati, santai, gak perlu panik. Wah gila, lepas. Ya memang kita udah harus ada budgetnya dulu ya. Menurut gua kalau nggak ada budgetnya ya juga jangan. Tapi kalau bisa kalian lepasin tuh yang memang udah nggak kalian pakai atau kalian nggak guna, nggak apa-apa lah. Jual murah. Yang penting cash flow dulu untuk ambil seperti ini. Karena ketika barang-barang ini nanti harganya take off, biasanya akan sulit lagi untuk retrace dan turun gitu. Jadi mungkin ceilingnya jadi berbeda. Ketika nanti si contoh Flareon sekarang bisa 4.000 yen, nanti itu minimum kalian harus mengeluarkan mungkin 6.000 atau 7.000 yen, yang dimana berarti kan sisanya akan naik lagi kan, floornya udah naik, berarti otomatis harga ceilingnya juga naik lagi. Jadi kira-kira itu aja, gue sedikit reminder buat teman-teman bahwa mumpung sepi November, mungkin kalian bisa melihat bahwa singles ini sekarang lagi harganya turun. Dan gue terus ngambilin nih, bahkan yang set-set lama dari Empoleon, Tyranitar Bobo, Blaziken, semuanya. Dan bersiap juga kalau emang teman-teman mau skip, aku mau skip ini aja, aku mau heavy di VMAX Climax, itu juga nggak salah, karena VMAX Climax itu adalah set yang super bagus. Jadi itu aja
mohon maaf kalau videonya sangat membosankan, dan selalu ingat kartu ini adalah reminder, ini adalah filosofi bahwa ketika Anda kolektor, ketika Anda long term investor, Anda santai aja seperti Ursaring ini. Karena seperti Warren Buffett bilang, kita harus take risk ketika semua orang fearful. Ketika semua orang takut, kita harus ambil risiko. Dan sebaliknya, ketika semua orang berani mengambil risiko, kita harusnya takut. Itu maknanya dalam banget sih menurut gue. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf ini videonya sangat panjang, membosankan, bukan berewek-berewek. Karena gue sebenarnya pengen juga sih berewek EV Heroes lagi, tapi untuk apa? Karena lo spending box sekian juta, tapi kalian bisa dapet, tujuannya kan mau dapet ininya kan. Seperti yang gue bilang di sebelumnya, nih, di video-video gue yang lama. Ketika semua orang fokusnya kepada sealed product, maka singles lah yang prevail. Kalian bisa dengan gampangnya ambil ini banyak, masukin binder, box nanti harganya mau naik pun good, kita udah siap. Singles yang mau naik pun Anda juga udah siap. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, likes, comments, dan share. Sampai ketemu semuanya. And this is Bobsor, sign out. Thank you guys.